Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kita bersabar di dalam menjalankan setiap syariat yang ada di dalam agama ini, karena setiap ketaatan itu membutuhkan kesabaran. Setiap ketaatan membutuhkan kesabaran. Kalau seseorang mampu meraih kesabaran di dalam setiap ketaatannya, maka dia telah mendapatkan karunia yang sangat besar. Ya. Jadi seseorang yang mampu meraih kesabaran di dalam setiap ketaatan, berarti dia telah meraih anugerah yang sangat besar dari Allah. Kenapa? Secara otomatis orang yang bersabar di dalam setiap ketaatan, maka secara otomatis dia telah meraih derajat tertinggi dalam Islam ini. Ya. Saya ulangi, orang yang mampu meraih kesabaran di dalam setiap ketaatan. Setiap ketaatan, contoh ngaji sabar. Nah, ngaji sabar itu cirinya gimana? Selalu tekun. Baca Quran sabar. Terus tiap hari. Sedekah sabar. Maka tidak ada hari kecuali dia pasti akan bersedekah, otomatis. Secara otomatis dia telah memperoleh kedudukan tertinggi di dalam Islam ini. Apa kedudukan tertinggi, Pak? Istiqomah. Itu istiqomah itu nikmat tertinggi dalam Islam.
Oleh karena itulah Nabi SAW setelah beliau berdoa minta hidayah, ya, dilanjutkan beliau minta istiqomah. Kenapa demikian? Apa faedahnya jenengan dengan saya dapat hidayah kalau kemudian terputus di tengah jalan? Hah? Apa kalau kita sudah dapat hidayah, sudah tahu kebenaran, kemudian nanti satu saat gak bisa tergelincir? Dalam? Bisa tergelincir gak? Bisa. Maka tidak ada lagi nikmat iman di situ karena sudah terputus. Ya, itu nikmat yang tertinggi dalam Islam, nikmat istiqomah. Nah, itu yang maka dibutuhkan kesabaran di sana. Dalam taklim butuh kesabaran, mentaati perintah-perintah Allah butuh kesabaran. Mudah-mudahan Allah teguhkan hati kita dan Allah golongkan kita orang-orang di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak, masuk bab terakhir, soal terakhir, yaitu babnya sunnah wal bid'ah, bab terakhir itu. Dan soal yang terakhir, soal yang keempat, mata yantasirul muslimun. Ya, persoalannya mata yantasirul muslimun. Kapan ya, seorang muslim itu mendapat pertolongan? Kapan seorang muslim mendapat pertolongan? Mendapat kemenangan. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang beriman kecuali pasti punya pertanyaan seperti ini. Karena pertolongan terhadap Islam ini, kemenangan dalam Islam itu impian semua manusia. Dalam arti yang dimaksud Islam mendapat kemenangan dan pertolongan itu, kapan Islam itu ngatur umat ini? Kapan Islam itu ngatur umat ini, memimpin umat ini? Nah, maka jawabannya adalah yang tasirul muslimun, ya, orang-orang muslim akan mendapat pertolongan dan kemenangan. Orang-orang muslim akan mendapat pertolongan dan kemenangan idza raja'u, ketika umat muslim itu kembali ila tatbiki kitabi rabbihim wa sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kun jawabannya teng mriku. Kapan seorang muslim mendapat pertolongan dan kemenangan? Orang muslim itu akan mendapat pertolongan dan kemenangan apabila umat Islam itu kembali melaksanakan, ya, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kembali melaksanakan sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Nah, saiki dievaluasi mawon, direnungkan saja. Umat Islam itu mayoritas kayak apa? Hah? Wis gak usah ngelakoni Quran sing ngaji Quran dulu bak nek dihitung. Sing gelem ngaji Al-Quran. Artinya ngaji Quran itu bukan cuma baca, tetapi apa? Mengkaji bacaan plus mengkaji napa? Kandungan Al-Quran. Iki kena dihitung, Pak. Ngaten lho. Bisa dihitung dengan jari.
Wong saya kapan hari kembali pulang ke rumah niku, masya Allah hari raya nih saya sholat di beberapa musola yang sekian banyak itu. Niku tak tanya, nggak ada kajian sama sekali. Belas mboten wonten. Jadi aku mau tenggene kampung-kampung halaman niku pun hampir lenyap. Tinggal nama kemawon. Tentang Islam itu apa niku pun mboten ngertos, Pak. Apalagi generasi-generasi yang setingkat dengan saya ke bawah, pun tambah nemen, mabuk tak judulin nih pun. Loh, sampean perhatikan betul, itu bukan tontonan, itu musibah bagi kita itu. Ya ngaten. Teman-teman ngaji Quran Sunnah niku sing ngene kota niku kalau keliling di beberapa masjid. Saya kok nggak pernah menemukan remaja yang di masjid iku ngoten kula. Putrane jenengan anu ustad. Yes, pokok intinya hilang generasi niku. Ayo evaluasi generasi kita bagaimana? Anak kula mbek sampean niku lho piye ngono lho. Ojo sampai ojol. Mangkene kula mbek sampean nek iso ngaji Bapak Ibu, tolong dipirengaken saestu. Bapak Ibu nek pun sangat ngaji rutin, ojo bangga dhisik anak kula mbek sampean niku jalan hidupe ya apa? Mengikuti jejak kita napa mboten? Nek gak kenapa? Iku dibicarakan, dibahas. Kenapa? Kita lihat para nabi, para rasul dulu minta anak itu tujuannya apa? Dalam sampai dibelani dalam masa usia tua renta tetap ngotot minta diberi keturunan dalam rangka apa? Hah? Napa? Cek ono sing mewarisi, duduk mewarisi gudang, duduk mewarisi tegalan, supaya ada yang mewarisi apa? Akidah dan syariat. Cek ono sing lanjutaken. Sehingga niki panjenengan kali kula sebagai wong tua niku kudu ono komunikasi nang anak niku. Ojo bangga kula mbek sampeyan ngaji Quran, nek durung ketok anake kula mbek sampeyan melok ngaji. Nah, engko ilangin niku Pak, ilangin wis gak ngaji kok siji. Nek ndolek jodoh, milih napa sembarangan. Nek gak kena ilmu niku lho, anak nek gak kena ilmu, ndolek pasangan niku milih apa sembarangan. Dalam milih nurut standare napa kira-kira? Imani apa gantengnya apa materi ya? Materi, Pak. Standare materi. Iki awas. Engko benjenengan kula ya melok keturunan pisan dadi wong tuane ngoten. Kok gak ono arek ket ngelamar kon kerja gajimu piro le? Ngono modele. Hilang Pak, habis ini saya lihat itu di beberapa tempat tuh anak-anaknya ojol kabeh. Berat. Nah, jadi ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita mulai dari keluarga kita, istri, panjenengan, ibu-ibu, suaminya. Karena kita lihat di beberapa majelis taklim itu problem-problemnya itu ketika kita kasih ruang untuk bertanya. Jadi pertanyaan seputar tentang dakwah diri dan keluarga. Pertanyaan paling banyak apa? Gimana Ustadz istri, gimana Ustadz orang tua, gimana Ustadz suami, itu paling banyak Pak. Ternyata bapak-bapak yang secara bleger iku sunnah, istri tidak mengikuti jejaknya. Niku kata, ngoten lho. Blegere bapak iku wis nyunah. Wis nyunah. Istri-istri itu masya Allah syar'i sudah penampilan, tapi ternyata qadarullah suami belum
sejalan. Efek ketika mendidik anak tarik tambang, Pak. Percados napa mboten? Perang, ngono lho. Aja dianggap biasa perang. Arek iki di sekolah nanti wis lulus SD iki. Jare sing di pondokno. Wah, arek kok di pondokno ngono. Ayo. Aja dianggap biasa iku. Ayo dimulai dari sana nanti. Idza raja'u, ya, apabila umat ini sudah kembali ila tatbik kitabillahi wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kalau umat ini sudah mau kembali menjalankan kitabnya Allah dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk bisa menjadi kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sekaligus menjalankan ini butuh waktu, butuh perjuangan. Sehingga di sini panjenengan kali kula kagungan PR. Napa PR ya, Pak? Ngajak. Pun monggo dieling-eling, saestu dieling. Ibu bapak dipirengaken niki. Dipirengaken niki. Selama sekian tahun kita ngaji, sudah berapa persen semangat kita ngajak orang lain? Halo? Sudah berapa persen semangat kita mengajak orang lain? Mosok gak belas. Wis pokok ngaji mulai mangan turu, kerja ngaji mulai mangan turu. Mana jiwa dakwah kita ini? Mana keinginan sunnah ini supaya menyebar? Mana keinginan supaya akidah itu menyebar? Ahli maksiat berusaha mempengaruhi orang lain dalam kemaksiatan, mboten? Dalam? Contohnya yang paling serem lah, LGBT loh, berusaha mempengaruhi orang lain untuk menjadi seperti dirinya enggak? Kenapa yang ahli sunnah kok diam? Kenapa panjenengan sebagai ahli tauhid kok diam? Makanya dalam dua sisi, pertama tentang ma'ruf, al-ma'ruf dengan al-munkar, bentuk persoalannya beda. Kalau al-ma'ruf itu berkembang dengan cara diajak, loh gitu loh, Pak. Ma'ruf itu berkembang kalau diajak, makanya amar ma'ruf. Ngoten. Wong diajak kadang-kadang bulet. Lho nggih mboten? Lah mungkar kudu dicegah. Mungkar iku gak usah disebarno mbon nyebar dhewe iku mungkar. Nek ma'ruf mboten. Ma'ruf niku nek mboten disebaraken mboten nyebar. Saged dipahami niki. Dadi jiwane teng ati sam kudu duwe jiwa ngajak. Ngoten lho. Di ati sampean kula kudu duwe jiwa ngajak. Ngoten. Nah carane piye? Lho ngono lho. Caranya kita ambil nasihatnya Syekh Utsaimin. Apa katanya? Kalau Anda melihat orang salah, hendaknya Anda seperti dokter yang melihat pasien. Jangan melihat seperti penegak keadilan, penegak hukum melihat maling. Ngerti maksudnya? Dalam ya nopo? Engkau ngerti-ngerti mantuk-mantuk gak ngerti. Repot. Maksudnya piye? Ayo, pribon. Pengertiannya pribon, pengertiannya, monggo. Jadilah Anda itu para dakwah itu, para dai, jiwa dakwah itu kalau melihat orang salah itu seperti dokter melihat pasien. Jadi jiwanya ini jiwa apa? Kasih sayang untuk mengobati, menyelamatkan. Jangan seperti penegak hukum melihat penjahat. Harus ngono. Ngerti arah ini. Kenapa
kadang-kadang orang dengan kita kok langsung enggan, menghindar ketemu kita. Mungkin kita bukan jadi dokter, mungkin kita memposisikan diri sebagai penegak hukum, melihat seorang lho ngono. Ngerti arahe? Lah kadang-kadang ngeten niku jiwa ngeten niku seneng e. Saniki Ustaz, sejak kula ngaji, kanca-kanca kula nek kepethuk kula wedi. Lho ngono. Lho ngono kok seneng kuwi lho. Sampeyan niku berarti ketutup pintu dakwah sampeyan niku kok seneng piye to? Ada seperti itu? Sak pirang-pirang ngoten lho. Kula nek kumpul-kumpul keluarga kula saniki pun mboten wantun nyedek-nyedek kula. Lho terus nek kula njiri wis buyar dhewe-dhewe, wedi kula dalili. Wedi kula dalili. Lah jiwa seperti ini kok jenengan banggakan, iku penyakitnya dakwah. Kapan jenengan pernah mengajak kalau demikian? Maka posisikan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang awam salah, carikan udurnya. Tak kasih contoh sikap Syekh Abdul Razak ketika beliau berkunjung di Jakarta, kemudian beliau itu ingin ngelihat pasar desa, Pak. Diajak lewat pasar desa. Nah, pas lihat pasar desa niku bertepatan hari itu, waktu itu pas adzan, waktu sholat, bertepatan waktu sholat. Ya. Nah, ketika waktu sholat waktu adzan dikumandangkan, ada musola kecil di pasar apa? Pasar rakyat. Nek jaman sakniki pasar napa? Pasar rakyat, pasar Kremping nenten niku. Nah, pasar rakyat itu ada musola kecil, dikumandangkan adzan. Beliau menangis dengar adzan itu, Pak. Itu loh seorang ulama itu. Apa yang ditangisi kira-kira? Saya ya, iki ngetes keilmuan kula mbek sampean yang ndelok masalah iku piye ngono lho. Apa sing ditangisi kira-kira, Pak? Enggak ada yang datang. Enggak ada yang datang. Duh kan salah wisan. Ayo. Di tempat yang terpencil ini, di waktu orang sedang berdagang, si ono orang yang melantunkan, itu yang ditangisi. Si ono si an. Orang yang peduli, masih ada orang yang sibuk-sibuk di tengah orang sibuk, orang yang mengenal waktu. Si ono nangis dengan itu. Satu. Yang kedua, setelah itu beliau ada seorang wanita yang sedang dijual lapak nih, Pak, jual lapak nih. Apa? Kaki 5 apa kaki 6 itu? Yang mana? Total ini dikumandangkan, dikukuti, ditutupi, dagangan ditutupi, ngambil mukenanya lari ke masjid, nangis lagi beliau. Itu cara pandang orang alim melihat masalah, bukan melihat oh wong salat, mboten. Tapi ngelihat itu dengan rasa. Ayo belajar ngelihat itu dengan rasa. Apa yang ditangisi oleh Syekh Abdul Razak? Lihatlah ibu ini. Lihatlah ibu ini. Di saat orang sedang menjajakan apa? Dagangannya. Di saat orang menawarkan dagangannya, di saat orang berlomba-lomba untuk supaya nunggu pembeli, dia tinggalkan dagangannya, dia tutup lapaknya, dia penuhi panggilan Allah. Santrinya nyeletuk, dengan keterbatasan ilmu, menyenangkan, menanyakan, ya Syekh, tapi sayang ya dia kok gak pakai jilbab. Loh ngono. Dadi sing ditoleki salah. Iki keterbatasan nek delok masalah itu di situ kita. Apa kata Syekh? Kemungkinan besar dia belum tahu tentang hukum. Lihatlah. Dia tinggalkan dagangannya, dia panggil, berarti ada sesuatu yang besar di sana. Kalau dia belum nutup aurat, mudah-mudahan karena belum tahu. Mudah-mudahan dia belum tahu bahwa itu adalah wajib. Semoga Allah mengampuni kekurangannya ini dan mengangkat derajatnya karena peduli dengan panggilan Allah Ta'ala. Itu cara pandang orang alim di dalam
melihat masalah, ketika melihat orang awam. Nah, kula mbek sampean biasanya ndelok niku nek ndelok wong niku ndelok menapa Pak sing didhisikno. Kelebihane apa aibe? Halo? Biasae, aja pura-pura. Itu kenapa dakwah kita sulit membangun motivasi orang bergerak untuk menuju kebaikan. Kenapa kok demikian, Pak? Sikap yang demikian itu kalau dimiliki seorang dai, itu membangun motivasi yang luar biasa kepada manusia. Semangat untuk memperbaiki diri itu tinggi. Ngeten loh. Pun tak kasih contoh malih. Anak-anak, kalau jenengan punya anak kecil, TK, SD, kelas 1, kelas 2, nek belajar lebih mantep sama orang tua atau para ustadzah? Kenapa? Hah? Kok guyang-guyu sampean? Ada apa? Kenapa Anda tidak diidolakan sang anak kok guyang-guyu? Karena para asatidah di sekolah itu, Pak, tak kasih gambaran gimana. Ketika anak kan jenengan nanti saya kasih PR di rumah, CPR sina nuliso utong gambaro, nulis 3 baris ini gitu. Sing jenengan rek ciliku gak mungkin nulis iku langsung bener, Pak. Nggih mboten. Mbu gedhe separo, mbu penceng, mbu jomplang, mbu julek iku mesti. Nggih mboten? Nah, atau gambar, gak mungkin ono keseimbangan gambar, mesti mencelek. Setelah itu sing jenenge anak habis membuat karya, seneng napa susah anak niku? Seneng kan? Oh, selesai tugasnya. Ditutuno ning abine, ditutuno ning umi. Abi, aku udah selesai gambarku, gimana Bi? Bagus gak Bi? Sampai nilainya piye? Lah kok ngene? Iki penceng iki. Ah, iki bener mana? Nulis kok penceng ini. Huruf iku ngene, dron. Lah nabi iki lho. Delonda. Anda tahu kenapa? Anak tidak suka belajar dengan kita itu. Kalau ini dibawa ke ustadzahnya dengan pencengnya tadi, dengan menceleknya tadi itu, ustadzah, aku saya coba lihat, bagus nggak ustadzah? Kira-kira ustadzah bilang apa, Pak? Dalam kuis sehingga orang meningkat kebaikannya itu. Itu yang menyebabkan orang meningkat perbaikan pada dirinya itu. Kenapa demikian? Sunnatullah yang sudah ditetapkan di hati kita itu, manusia itu senang kalau dipuji setiap karyanya. Panjenengan kalau punya karya terus diejak ambek dipuji seneng bundi? Hah? Wis ditutupno dhewe. Manusia pun demikian, Pak. Manusia pun demikian. Panjenengan sekarang dengan kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu, penampilan sunnah, ibadah sunnah, itu berapa tahap? Apa langsung begitu kenal sunnah langsung syar'i kita? Dalam itu satu. Yang kedua, kultur latar belakang orang dengan keluarga yang berbeda itu pun mempengaruhi perbedaan peningkatan orang kemampuan di dalam menjalankan perintah Allah. Itu yang kadang-kadang kita nggak punya. Jiwa dakwah harus punya seperti itu. Jiwa dakwah harus punya seperti itu. Kalau tidak punya, jangankan orang lain, anak kita pun tidak akan mau diajari orang tuanya. Terapkan kalau tidak percaya panjenengan. Nah gitu loh. Kenapa ini tidak kita miliki? Belum lagi kalau jenengan lihat
bagaimana cara Allah mengupas habis para pecandu narkoba. Bagaimana metode Allah? Allah mengharamkan khamr itu langsung apa bertahap? Kenapa? Kesuwen Allah ini. Kenapa sih nggak langsung innallahal khamr haram gitu, kesuwen, ada tahapan-tahapan. Karena pecandu, Pak. Gitu loh. Makanya kita sebagai orang tua kadang-kadang puyeng. Dakwai anak-anak lo kecanduan game, ya nopus, wes kalau rampas tambah nemen. Karena bukan itu caranya. Makanya gini, Quran itu sangat menarik, Pak. Metodologi Allah di dalam menyelamatkan umatnya dari minuman keras. Ayat yang turun apa? Pertama, la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat di saat kamu sedang mabuk. Ono mencela khamr? Ono mencela mabuk? Ora blas. Cuma sahabat dengan kalimat itu, oh iya, kena alasannya logis. Sebab itu kan ayat itu turun, itu berkaitan dengan peristiwa Abdurrahman bin Auf ngundang para sahabat, dijamin makan, Pak. Maten. Abdurrahman bin Auf ngundang sahabat-sahabat, dijamu makan. Setelah itu dikasih khamr. Waktu itu belum apa? Diharamkan. Setelah itu mabuk. Maten. Bertepatan dengan masuk waktu sholat. Kata Abdurrahman bin Auf, silakan diadzani dan langsung disolati. Ali ditunjuk menjadi imam. Kuwalik macone. Ketika membaca surat Al-Kafirun, apa? Na'buduhu ma ta'budun. Na'buduhu ma ta'budun. Aku juga menyembah seperti yang kamu sembah. Gara-gara apa? Mabuk. Maka di situ disebutkan jangan kamu dekati sholat di saat kamu sedang mabuk sampai kamu ngerti apa yang sedang kamu baca. Logis betul? Logis. Ada celaan mabuk, menghina, mencela, mencemooh, menghujat, nggak ada tanda-tanda. Sahabat langsung paham. Oh iya, lah nek mabuk iku gak sadar, sing diwaca apa? Akhirnya disetel. Pokoknya setiap menjelang sholat mereka menjauhi mabuk, sehingga mabuknya sudah dikurangi. Otomatis itu terapi tanpa sadar. Ngerti loh. Sehingga 5 waktu nggak boleh mabuknya berapa waktu? Sehari semalam. Loh, itu berapa pisan? Luar biasa pengaruhnya itu. Kata Isa kalau mabuk pokoknya mari asar otomatis kan, asar maghrib kan berdekatan, berarti kalau mabuk iki engko enek mari Isa ngono. Iki khusus sahabat tuh ya. Sampeyan bayangkan betapa indahnya, betapa dahsyatnya pengaruhnya. Iku kula mbek sampean gak duwe, iku sing kudu dimiliki. Tahapan-tahapan di dalam membentuk itu. Terus yang kedua apa? Khamr itu ada manfaatnya, tapi mudorotnya lebih besar. Fakta jelas. Ngaten loh. Mabuk itu berapa banyak dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan. Permusuhan, kebencian, terus kecemburuan, gampang marah, ndak stabil jiwanya. Baru yang ketiga, sesungguhnya khamr, judi, ngundi nasib itu perbuatan setan, jauhi. Baru. Kenapa? Jiwa sudah terkondisikan. Itu tahapan-tahapan. Ini penting, Pak. Makanya kalau jenengan ngajak orang, us ngaji soleh sak wulan, 2 wulan, kok durung berubah, jarno ae. Ngaji kok berubah, jarno ae. Yang merubah nanti bukan jenengan. Ilmu kalau sudah masuk dan dia senang dengan ilmu itu yang mengoyak jiwanya nanti itu.
Nah, di Malang alhamdulillah mulai berkembang. Teman-teman ngaji niku dilewenting celone jarno, tak jarno. Ojo diulik-ulik celana ngono. Akhirnya susah diketok-ketok dewi, Pak. Karena sudah ngaji, kekuatan ilmunya, kesiapan. Ini kan butuh kesiapan untuk menghadapi istri, wong istri ini durung ngaji. Ben ngaji niku ijen tau urus. Teng pundi istrine? Sik dereng Ustaz. Kula niki kita sik belajar. Oh alhamdulillah, sing sabar istiqomah. Nggih. Terus pesan-pesan kebaikan kita tanyakan, kalau enggak kemarin kok gak ngelihat ngajiannya di mana? Oh nggih, rumangsa diperhatikan. Wong ono gak teko niku, kok niki gak istiqomah ngono sampeyan. Modele lho. Ini yang membuat orang itu lari. Jadi bisa jadi orang nolak sunnah itu bukan orang yang tidak suka sunnah. Jenengan dengan sikap yang arogan itu yang mengusir orang dari sunnah. Paham? Karena kita kurang punya ilmu tentang masalah dakwah ini. Masya Allah. Saya mulazamah Pak di beberapa masyayikh itu. Beda caranya Pak. Beda caranya. Cara pandang Masya Allah. Dalam sepuh sekali. Nyampe no materi. Dites kan hasilnya ngaji tadi. Yang paling sepuh. Ada bapak-bapak. Coba bapak berdiri silakan dibacakan hasil catat. Jenenge wong tuwek nyatet niku ya. Mencolot. Idang. Ditertawakan sama ini. Marah beliau. Apa yang layak ditertawakan? Antum nyatet enggak? Enggak. Loh. Ini bapak ini nulis dengan keterbatasannya itu. Marah beliau itu. Apa yang layak ditertawakan? Maka cara pandang ilmu itu beda dengan cara pandang nafsu. Ini penting. Maka pada poin pertama, agar umat Islam mendapat pertolongan dari Allah, syarat pertama apa tadi di sini? Apa syaratnya? Apabila umat Islam itu kembali kepada kitab Allah, melaksanakan kitab Allah dan melaksanakan sunnah Rasul. Nah, saiki panjenengan dengan yang pertama ini kita punya PR. PR kita apa tadi? Loh, PR lali turun mulai wis nali. Napa PR? Ngajak orang belajar, ojo meneng jadi dakwah niku. Ngajak. Nah, kalau ngajak nanti begitu orang sudah mau, kekurangan-kekurangan itu hendaknya dimaklumi. Jadi ngomong belajar, Pak. Jadi ngomong belajar. Belajar sepeda motor, yo nyungsep dhisik toh. Nggih mboten? Tidak sempurna itu otomatis dan itu harus dikasih rukhsah. Dikasih apa? Ojo langsung wong kan belajar langsung berubah syar'i, ojo. Iku sing gare wong mencolot niku. Sama dengan bapak-bapak yang istrinya baru gelem ikut ngaji, selama ini nggak mau, akhirnya kok tertarik, Pak, aku belajar ikut ngaji yo. Akhirnya ndelok pakai celono. Terus kudungane kudung gaul. Jadi sing lanang ngene melok ngaji, ngoten. Langsung apa namanya? Ekspresinya itu menunjukkan apa? Melok ngaji koyo ngene. Sas, cobaan ngono langsung, Mbak. Karepe ngono. Biarkan. Dia ikut ngaji nanti. Nah, nek wis ana pengajian nanti, ibu-ibu yang sudah mulai benar ini sambutan wong sing kaya ngene iki. Masya Allah, alhamdulillah. Dari mana? Kok baru ketemu ini? Gitu loh. Kok gak syar'i aja ngono. Bu, rungokno Bu. Ojo enggak gitu. Ya Allah, na'udzubillah. Itu saya masih ingat betul Pak pesannya Ustadz Armen Halim Naro ketika kami undang ke Sidoarjo pertama kali. Itu yang datang itu gaul-gaul semua Pak, karena memang dakwah beliau itu apa? Sentuhan kolbunya luar biasa. Jadi penggemarnya itu dari orang-orang awam nih, pakai celana jin Pak.
Ibu-ibu niku kuat. Kata Ustaz Armen niku nangis beliaunya itu. Cerita ke saya diambil, dipanggil waktu itu. Ana pesan ke antum, sambutan mereka. Kalau kami di luar Jawa yang datang pakai cadar, gak kaget aku. Ini justru orang-orang awam, orang-orang yang pemula. Ini mau datang ke majelis kita. Mereka mencari hidayah, jangan diusir mereka itu. Bikin ketagihan mereka datang ke sini. Caranya piye yo? Coba. Orang bikin ketagihan ketemu jenengan tuh gimana caranya? Ya? Jadi begitu jenengan share kajian, wis bayangno jenengan deku kepengin ketemu itu ya apa carane ngono lho. Ojo bayangno sampean innalillahi wa inna ilaihi ngono. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ngerti maksud arah pembicaraan saya ini? Dalam ngertos betul. Jadi bagaimana orang membayangkan jenengan ketemu jenengan itu hatinya itu sudah bayangkan apa? Hah? Kesegaran, motivasi, perbaikan, semangat itu muncul gitu loh. Ojo wong bayang jenengan sudah mengerikan baca ta'awud, baca ayat kursi, bayangin jenengan itu. Jangan sampai begitu. Artinya apa? Kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kasar, kata-kata itu jangan dikeluarkan. Harus dijaga gitu loh. Saestu kalau begini, itu jenengan akan menjadi sesuatu yang daya tarik yang luar biasa. Bahasa ini, sehingga seperti anak-anak aja loh, anak-anak itu. Sampai kemarin ada bapak-bapak curhat, setelah kita ngajak ngobrol 5 menit, hujan tangis ubah ini menangis nak karu-karuan. Anak saya Ustaz, weran kula tak jak gak tau gelem Ustaz. Numpak mobil gak ngomongi, jarku ku ngomong. Ojo nyalano anak. Antum selama ini kalau anak salah sikap antum kan maras, sing garai. Salah sampai amuk, salah sampai marah, sampai padha karo kalih sampean zaman sekolah SD biyen lho, Pak. Lah ana guru sing kula mbek sampean mboten senengi to. Ayo ojo ngaku ngono. Lho nggih mboten? Apa semua guru kita cintai? Ora. Ono sing gak disenengi. Siapakah dia? Ayo, guru siapakah dia? Guru yang kejam, gitu kan? Nek murid salah digoblok-goblok, nggih mboten? Begitu apa niku upacara guru jejer, sitok kok gak ono. Ndungane mesti elek. Diumumkan ujar, mohon doa anak-anak, guru kita, bapak ini, ibu ini mungkin sekian hari ke depan nggak bisa ngajar karena sakit, jenengan mau copo. Kan itu kurang ajar gue murid. Dan itu yang akan dilakukan apa jenengan mau sikap itu dimiliki oleh anak-anak kita terhadap kita. Jenengan berkenan sifat itu ketika tidak melihat jenengan anak-anak itu senang. Kalau nggak ketemu jenengan justru senang, kalau ketemu itu malah takut. Apa jenengan ingin itu dialami oleh orang lain? Berarti kan ada sikap yang salah di sana. Dan itu tidak pantas dimiliki para dai. Jenengan membawa sunnah model begini, Pak. Sunnah bukan mendatangkan manfaat, justru sunnah mendatangkan mudorot. Elek citra ini gara-gara panjenengan dengan saya kurang bisa mempelajarinya. Saged dipahami niki? Sagedipun pahami niki? Ojo sampai jenengan justru kita menjadi mudorotnya sunnah. Ojo sampai sikap kula mbak sampean justru mencelakakan sunnah, mengusir orang-orang dari tauhid. Ini tolong dipahami betul, dipahami betul, dipahami betul. Saya ngomong begini karena kami di lapangan, Pak. Di lapangan, bukan ngaji di pondok-pondok pesan, kita di lapangan, orang-orang lapangan kita ini. Ya, butuh sentuhan. Bagaimana pendapat panjenengan dengan orang yang tiap hari minum? Apa pertanyaan jenengan? Apa kira-kira supaya dia nanti tertarik ketemu jenengan lagi? Bahasa apa yang dia pakai? Sampai nolong, haram ini menis gak balik sampean. Haram memang, siapa bilang tidak haram? Tapi persoalannya harus diselamatkan dia. Bahasa yang awam kita pakai dia.
Sampe ngene iki tiap hari ngene. Oh ya jarno ae sik. Besok kasih makan, kasih minum, ya belikan traktir loh gitu loh. Baru ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ada nggak gambaran paling tidak mengurangi, nanti ke depan meninggalkan? Ada nggak gambaran? Pasti jawab, Pak. Pasti jawab. Paham ya? Nah, makanya di dalam kitab Muqawimat, dalam dakwah itu ada 3 tahap. Yang pertama mengajak, yang kedua menyuruh, yang ketiga melarang. Itu tahapan di dalam dakwah, mengajak, menyuruh, melarang, gitu. Jadi kalau ingin merubah sebuah keburukan, orang diajak dulu, bukan dilarang dulu. Lah kita biasanya yang dipakai yang mana? Larangan dulu, bencen langsung berupa ora iso. Kenapa? Hati itu mencintai apa yang dilarang. Saged dipun pahami ya? Hati itu cinta kepada yang dilarang. Ya berat meninggalkan yang dilarang. Makanya diajak. Saya gak kepingin ikut kajian. Barangkali dengar-dengaran aja lah. Kok bebek nyasing nyantol situk loro. Loh ngaten bahasa kita itu. Ayo kapan? Ada ikhwan-ikhwan dulu taubat dengan istrinya itu, ya Allah, Ustadz kalau ada waktu main ke rumah biar tahu istri saya kayak apa. Saya datang ke rumahnya ya kaget, Pak. Sing jalan pun syar'i ini kumpul syar'i. Napa syar'i ini? Begitu masuk ke rumah kaget, istrinya jenenge katokan cekak ndukure dengkul niku lho, Pak. Begitu saya datang langsung digurak terus kata, "Ayo mlebu." Aku kaget. Sapa, Pak? Itu istri saya. Ngerti dhewe to sampean? Lho ngono. Ya Allah. Wangil Ustaz kula kandhani wis kandhani wis kula wis balak-balik. Nah, ternyata mungkin cara di dalam itu tadi menyampaikan begitu kita sampaikan, barangkali Bu ikut kajian. Lah gak pernah tak Pak ikut, kepingin melok, aku dunging ini tok ya Ustaz. Sapa gelem ngejak? Loh kan wis gelem asline. Cuma sampean sing gak gelem ngajak. Lah berangkat ngaji sampean ro gak? Kudu ngiku ngene, ngono lho. Mosok kata ajak ngaji. Ya gak apa-apa. Ngawur ya sampean jarine. Aku sing malah ngawur-ngawur. Wis jarno ae sik cek gelem ngaji lah. Itu nanti tugasnya ibu-ibu. Begitu ngeliat, oh ini berarti pemula dekati gitu loh. Tanya dalamnya pundi, bisa nggak minta nomor telepon? Alhamdulillah punya teman baru, punya saudara baru, mudah-mudahan nanti bisa hadir kembali. Nek ndelok bahasa kados ngeten, orang mana kira-kira nggak tertarik? Begitu besok ada kajian, ndelok bahasanya kemarin tuh semana, welcome, kira-kira gimana? Coba bayangin. Tapi kalau bahasa, Masya Allah, baru ngaji ya, ini kurang syar'i ini pakaian jahiliyah. Besok sambil ser pengajian, sing dibayangno napa? Jenengan ingin yang bagaimana orang mensikapi dakwah nih? Bahasa itu ngusir orang dari sunnah. Bahasa itu menjauhkan orang daripada tauhid. Jadi bukan orang itu tidak mau, tapi bahasa itu yang menjatuhkan mereka itu dari jalan dakwah ini. Makanya belajar. Ya apa cara menyampaikan ke orang. Itu saya tahu persis beberapa kasus di beberapa permasalahan. Jadi itu langkah pertama. Kemudian berikutnya, agar kaum muslimin mendapat pertolongan dan kemenangan, ini kita bahas secara global saja dulu, nanti akan kita lanjutkan secara rinci ya. Yang kedua adalah wa akhadhu binashrit tauhid, yaitu berusaha untuk menyebarkan tauhid. Wa haddaru minasyirki al-ikhtilafi madharih, dan menghindari dari segala bentuk syirik
dengan segala macamnya, beragamnya, ya, bentuknya. Dan syirik itu bukan cuma satu macam. Syirik itu bentuknya sangat banyak. Nah, itu. Makanya metodologi yang dipakai seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwahi bapaknya, bukan langsung ini syirik, dijak ngobrol dulu, dibuka pola pikirnya itu. Gimana Nabi Ibrahim ketika berdialog dengan bapaknya? Pertama apa? Diajak mikir. Bapaknya diajak apa? Mikir. Coba Pak, jenengan lihat benda yang jenengan sembah ini satu, jenengan panggil. Dengar nggak? Loh, itu analoginya begitu. Ini artinya umat ini apa? Diajak untuk berpikir, dikasih bekal-bekal. Ya. Dalil nakli maupun dalil akli. Nah, itu yang dipakai oleh Syekh Abdul Wahab di dalam kitab Kasyfus Syubhat yang menjadikan para pelaku-pelaku kesyirikan itu marah besar dengan Syekh Abdul Wahab. Itu gara-gara kitab itu, kitab yang mengelupas syubhat-syubhat dioncei, dikuliti kalau bahasa kita itu. Jadi cara wong tinju niku di dalam kitab Kasyfus Syubhat niku, Pak. Cara wong tinju niku, Pak, mundur kena antem, maju kena antem, melayu kena antem, mencolot kena antem, ngoten. Jadi segala sisi dia kena pukul, nggak bisa berkutik sudah. Alasannya dibantah, makanya disebut kasyfu. Kasyf itu nguliti syubhat, kerancuan di dalam berpikir, dikelupas di situ. Karena ahli syirik itu punya syubhat yang sangat besar, jenengan tidak bisa langsung serta-merta begitu. Coba analoginya gini, tak kasih gambaran ya. Saya pernah baca buku dalam salah satu risalah ya, yang ditulis oleh salah seorang budayawan ya, ternama itu. Dia menggambar gini, sebenarnya batunya ponari itu sama dengan tongkatnya Nabi Musa, ngono ya. Apa gak teng ngono saya kira-kira. Saya maca tulisan ngono kira-kira. Dalam akhirnya saya coba narasinya tekon di itu dipakai apa jenenge mengaburkan keyakinan masyarakat awam. Dari mana kok saya berani? Aku gak ngomong sembarangan, ini Gusti Allah saya ngomong. Ngono, Pak. Bayangin. Batunya ponari itu sama dengan tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa itu dapat keistimewaan, itu karunia dari Allah. Duduk karepe Nabi Musa. Lihat apa Nabi Musa di saat belum ada perintah. Tongkat itu nanti menjelma jadi ular, menjadi sesuatu yang dahsyat, bisa memancarkan mata air ketika ditancapkan, kemudian dipukulkan terbelah. Iku nek ono perintah. Lah nek ono perintah digepuk-gepuk ya tetep tongkat, diuncalno sampai tutuk dia tetep tongkat. Iku sing gawe ngono iku karuniae Gusti Allah. Itu jadi bukan dari Nabi Musa. Lah watune ponari yang ngono Pak. Watune ponari ku ya ngono kuwi, duduk teko ponari ini. Makanya ayat Allah mengatakan, lho pakai dalil lho ngoten niku. Faddalallahu may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah yang memberi karunia kepada siapa saja. Itu enggak dibatasi. Nabi Musa, ponari, poniti, ponaji. Tulisan ini. Aduh, musuh wong yang ini. Coba bayangkan subhatnya demikian. Ya sama kita ke dokter ngombe obat. Masa dokter obat sama dengan kita ke orang pinter lho ngono. Dikai
racian wong pinter. Racian iku ibarat obate dokter. Cuma iki nggak gawe obat. Wis engko kapan-kapan mempelajari kitab itu. Nek kata kok awal ngeluh Pak ndas iki. Sampeyan mari ngaji mulai darah tinggi. Disebut kitab Kasfu Syubhat. Jenengan baca menarik sekali. Nek jenengan sampun menguasai kitab itu, sudah membahasnya bagus, diskusi niku enak ambek wong ahli syirik niku. Engko kate ngomong dalil keplok dhisik. Ngetokno dalil keplok dhisik ngoten. Wis gesek berkutik. Itu yang membuat mereka marah dengan Syekh Abdul Wahab itu karena tulisan-tulis nggak bisa dibantah dengan dalil. Nah, akhirnya membuat tuduhan-tuduhan yang mengerikan pun. Itu agar umat Islam mendapat kemudian wa'atu li'a'daihim mastata'u min quwwah, dan mempersiapkan bekal-bekal yang cukup untuk menghadapi musuh-musuh sesuai dengan kemampuan segala apa yang dibutuhkan dalam membentuk kekuatan. Itu mempersiapkan bekal-bekal kekuatan sesuai dengan kemampuan untuk menghadapi musuh-musuh ini. Nah, kudu persiapan sehingga nanti ada langkah-langkah yang konkret ya dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana cara kita mendapatkan apa? Pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja langkah-langkah yang harus diambil? Ini kita ambil dari risalahnya Syekh Shalih Fauzan. Ya. Ini kita nukil dari salah satu risalahnya Syekh Shalih Fauzan ketika membahas min asbab dhaful muslimin wa ilajuhu. Ya, sebab-sebab kelemahan umat Islam dan jalan untuk mengobati kelemahan itu. Ngaten. Itu babnya. Di antara jalan untuk meraih pertolongan, ini kita bahas secara global, nanti kita oncei bulan depan insya Allah. Yang pertama adalah at-taubah. Yang pertama at-taubah wal istighfar. Ini yang pertama. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, apa alasannya? Itu nanti ditunjukkan. Dan apa keutamaan istighfar dan taubat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki iman. Imannya ditandani, imannya diperbaiki. Karena Allah telah memberikan janji-janji yang mulia kepada orang yang beriman. Yang kedua, memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah. Yang ketiga, iktisam bil Quran. Iktisam bil Quran was sunnah as-sahihah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga untuk meraih pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah hifdzul wajibat, menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan. Menjaga perkara-perkara yang Allah wajibkan. Gitu.
Jadi urusan-urusan agama yang sangat penting ini itu ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Nanti ditolong sama Allah ya. Allah datangkan pertolongan itu. Ya. Nah, itu yang keberapa? Ya. Kemudian yang kelima adalah as-sabr. Bersabar. Di atas sunnah, sabar di atas akidah ini. Sabar dalam segala hal. Ya. Apalagi menghadapi tunggal ini, menghadapi pancingan-pancingan. Coba kemarin waktu kita banyak umat Islam terjebak ketika dimunculkan suara-suara cicak yang menghina Islam. Diluadeni cicak angop mbok ladeni. Ya, dengan hinaan-hinaan, dengan celaan-celaannya, dengan hujatan-hujatan. Begitu diladeni, direspon, habis kita sudah. Habis. Ya. Itu yang sabar. Itu yang keberapa? Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah bersemangat untuk berdakwah. Nah, dan bersemangat untuk berdakwah. Mengajak orang belajar, ngajak orang ngaji, itu di kantor-kantor, di perusahaannya, di tempat kerjanya, rekan-rekan bisnisnya, diajak, ngeten loh, nasihati pelan-pelan. Sing penting kita itu jangan menggurui gitu loh. Jadi wong cek seneng, caranya gimana gitu loh. Makanya kalau bisa, kalau jenengan tidak berkeberatan, jenengan beli kitab. Nanti sampean cicil lah nggih, sampean cicil. Satu, jenengan beli kitab yang judulnya kalau asli itu Muqawimat An-Najih. Muqawimat Adaiyah An-Najih. Itu. Kalau bahasa Indonesianya 9 pilar kesuksesan dakwah Nabi. Itu penulisnya Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Ya. Syekh Sa'ad bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Itu. Jadi terjemahan dari kitab Muqawimat Adaiyah An-Najih itu bagus sekali kitab itu. Untuk bekal berdakwah sangat bagus sekali dan sering dibuat rujukan para ulama-ulama. Beli kitab kecil, ya kitab kecil, kitabnya Ustadz Zainal Abidin. Itu kitab itu sebenarnya menukil dari kitabnya siapa yang diterjemahkan oleh beliau dan sekarang beliau yang menerbitkan sendiri, menulis sendiri. Judulnya Dakwah kepada Keluarga. Kalau aslinya itu kan Ihya'ud Dakwah fil Bait, judul aslinya itu. Di kitabnya siapa itu? Lupa saya nggih. Itu judul kitabnya itu Ihya'ud Dakwah fil Bait. Dikasih judul bahasa Indonesianya Saatnya Hidayah Menyapa Rumahku. Nah, itu menarik sekali bukunya. Menarik sekali. Ya. Dan yang ketiga, jenengan beli kitab Kutaib. Kutaib niku kecil Pak, tipis ya. Tipis seperti ini, kecil cumaan ini separuhnya. Itu judulnya Zadud Da'iyah Ilallah. Saya Utsaimin, bekal dakwah di jalan Allah. Itu menarik, simpel, sederhana, kecil itu. Nah, itu nanti kita baca. Untuk apa? Membekali kiri di dalam berinteraksi kepada banyak orang ini. Ya, karena mad'u ini mad'u, ngerti mad'u ya?
Mad'u itu orang yang menjadi apa? Objek dakwah, sasaran dakwah itu mad'u namanya. Itu kita dakwah satu tempat ke tempat lain itu bisa nggak sama. Karena karakter orang itu beda-beda gitu loh. Makanya kata beliau mengatakan orang dakwah itu seperti seorang dokter. Jadi kalau mau mendakwai orang niku itu aja langsung ndas ngeluh kayak bodrek, mencret dikai apa? Terus tapi gak cocok ngeten niki. Kenapa? Didelok sebabe, ngono lho. Didelok sebabe. Ndas ngeluh iku sebabe apa? Wis dikai bodrek menter, dikai paramek menter, dikai konidin menter. Ternyata apa? Kate rabi gak wani ngono. Ngeluh. Terapi mana gak wani. Ono sing gak terapi diungkalno pecok. Jadi didiagnosa dulu gitu loh, karakternya teman saya ini kayak apa gitu. Nah itu dulu. Jadi itu sangat bagus sekali ya. Pun itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam tadi apa? Bersemangat. Semangat di dalam dakwah, ikut ambil bagian di dalam dakwah. Jadi dakwah itu nggak mesti di forum seperti ini, ada dakwah fardiyah namanya. Itu dakwah individu, istri kepada suami, teman kerja ke teman kerjanya, itu banyak Pak kesempatan-kesempatan itu. Ya. Ini malah diambil orang-orang Nasrani ngeten iki. Semua kan tak dakwah ngeten iki. Sama contohnya ngeten loh. Beli ning pasar. Ada orang jual ala kadarnya itu. Datangi sama mereka. Lontong, napa? Lodeh. Dijak ngobrol. Putrane pinten. Uang niku nek dijak ngomong niku biasanya napa? Brodol. Ngoten lho. Nah, di saat itu tinggal sosok sosok 1000 pun kersane, sosok 2000 pun kersane. Bahkan sosok 5000 sudah buat nenek. Karena ngelihat yang jualan ini kelihatannya apa? Doa Pak. Sosok 5000 dicul nih Pak. Besok datang ke situ kira-kira gimana rasanya penjual ini? Melihat orang yang kemarin ngasih susu itu loh. Begitu besok datang lagi rasanya kayak apa? Dalam seneng. Beli yang kedua begitu lagi, ngobrol lagi. Ninggali susu lagi gitu. Akhirnya apa? Menawarkan diri. Saya boleh nggak main-main? Ketika dia ceritakan beban-bebannya. Ya, anak saya sekian kumpul, nggak sing kumpul dengan saya, makanya saya wangi kerja koyok ngini karena untuk menutupi beban hidup. Terus ditawarkan, boleh nggak saya main ke rumah? Kira-kira gimana? Dalam kira-kira gimana? Itu orang Nasrani Pak. Kenapa bukan kita yang melakukan? Karena kita tidak punya pikiran untuk berdakwah. Itu loh. Kenapa mereka bisa? Dan ini ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kenapa yang menerapkan justru orang-orang kafir? Coba mereka datang ke rumahnya, terus digawakni opo? Saya orang Kristen loh. Wes gak peduli Pak orang seperti ini. Dia yang selama ini aku bertahun-tahun gak ono sing. Kenapa bukan kita selama ini? Itu loh. Kita memandang, kita melihat di mana perasaan kita, kok nggak nyambung ke situ gitu loh. Kan berarti kita melihat dengan kepala saja, perasaannya tidak dipakai, makanya tidak punya jiwa dakwah ke sana. Maka saya himbau ke teman-teman, ke ibu-ibu terutama, ya, tukang sayur, ibu-ibu yang mungkin duafa sepeda wis pancale kriat-kriat, nek iso ojo dinyang ngono lho. Wis dinyang pakai jihad. Jaluk embo maneh, tuh ledek. Kenapa tidak kita yang memberi? Udah Bu, tinggal susuk 2000 pun kersane. Loh, besok jenengan ngomong seneng, jenengan datang beli tuh seneng. Apalagi jenengan sampean tak kasih jilbab nggih. Ojo ditawari, sampean gelep jilbab apa? Gak usah takon ngekei wong niku. Bu, ini ada jilbab, monggo dipakai nanti biar napa? Tambah cantik, tambah anggun jenengan. Udah gitu pakai itu.
Itu kalau kita bergerak seperti itu, insya Allah akan berikan pertolongan. Ada sebab pertolongan, tidak orang Jawa ujuk-ujuk langsung orang lembut. Lihat Rasulullah di Medina itu pernah sampai ada peristiwa salah paham orang-orang Ansor porek. Kenapa? Karena ada orang-orang kaya di Medina itu dikasih 100 ekor oleh Nabi SAW. Unta, duduk kelinci. Gimana perasaan kita coba? Ini orang-orang yang berkecukupan, Pak. Akhirnya geruneng orang-orang Ansor ini. Begitu ngeliat orang Ansor geruneng, dipanggil sama Nabi. Kamu milih mana? Membawa unta atau membawa Muhammad? Aku memberi unta mereka itu kenapa? Karena mereka perlu dilembutkan hatinya. Itu yang disebut dengan takliful qulub. Kenapa yang berbuat begini orang-orang Nasrani, bukan orang-orang yang berada di atas akidah ini? Kemana orang-orang yang berada di atas akidah perannya itu? Kemana gitu loh? Itu saya lihat Pak, Masya Allah. Datang nenek-nenek diparani, bendino Pak tuku tiba orang tak titeni, target sudah. Beli pangsit, untuk kate mangan pangsit itu ngene sih, aku berapa kali terus ngobrol, ya Allah, ini kalau umat Islam yang begini, Masya Allah, dakwah luar biasa. Kadang-kadang nggak diwis ngenyang, jalo embo. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir, langkah untuk meraih pertolongan Allah adalah meningkatkan kualitas ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah. Itu poin-poin nanti di-share ke saya untuk kita kaji satu persatu. Ya, apa yang menyebabkan 7 tahapan ini mendatangkan pertolongan Allah dan kemenangannya? Apa rahasianya? Istighfar dan taubat, rahasianya iman. Itu nanti kita kupas satu persatu dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah. Demikian kajian kita pada malam hari ini, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.